Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah. Amma ba'du. Penghuni surga termiskin, siapa sih mereka? Atau lebih tepatnya individu. Ada seorang muslim, sekali lagi, dia adalah muslim. Penghuni surga termiskin adalah seorang muslim. Karena untuk masuk surga, dalam akidah kita Islam, wajib untuk memiliki iman Islam. Selain itu nggak akan bisa masuk surga. Namun sayangnya si muslim ini ngelakuin dosa dan maksiat yang banyak banget. Sampai akhirnya dosanya sangat ekstrim, menumpuk. Dan dia hampir nggak punya amal apa-apa. Nah dia kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Untuk waktu yang sangat lama. Dan dia akan disiksa di neraka untuk waktu yang paling lama. Tapi tidak selama-lamanya. Karena hanya orang-orang kafir yang akan selamanya di neraka. Nah, sang muslim ini setelah dosanya sudah beres, dapat hukuman yang adil dari Allah, dia dikeluarkan dari neraka. Hadis ini ada dalam riwayat Bukhari dan juga Ahmad yang disampaikan secara maknanya. Sang muslim ini dikeluarkan dari neraka dalam bentuk yang udah gosong, udah gelap gosong. Lalu kemudian sang muslim ini bilang ke Allah, "Ya Allah, panasnya neraka begitu membakar, palingkan wajahku darinya." Dan Allah menjawab, "Kalau aku kabulkan permohonanmu ini, kamu mau minta apa-apa lagi enggak?" Lalu sang muslim ini bilang, "Aku bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, aku enggak akan minta apapun." Akhirnya sang muslim ini oleh Allah diputar dari yang asalnya menghadap neraka jadi menghadap surga. Setelah menghadap surga, tapi masih ngelihat surga dari jarak jauh, sang muslim ini bilang, "Ya Allah, dekatkan aku ke surga." Allah berfirman, "Kamu kan tadi udah janji gak akan minta apapun setelah yang satu ini." Tapi sang hamba bilang, "Ya Allah, jangan biarkan aku jadi orang yang paling sengsara di alam ini ya Allah." Dia melas-melas, ngemis-ngemis terus ke Allah. Sampai akhirnya Allah berfirman, "Kalau aku kabulkan permohonanmu yang satu ini, akankah kamu meminta apa-apa lagi?" Dia bilang, "Tidak ya Allah, aku berjanji. Demi kemuliaanmu aku bersumpah gak akan minta selain yang satu ini." Yaitu minta dideketin ke surga. Nyampe di depan pintu surga, tapi gak bisa masuk. Dia ngelihat surga dari belakang pintu. Enak banget tuh ya di surga mungkin dalam hatinya. Akhirnya dia bilang ke Allah, "Ya Allah, masukkan aku ke surga." Setelah dia janji berulang kali gak akan minta apapun, tapi ujung-ujungnya dia minta lagi, "Ya Allah, masukkan aku ke surga." Dan akhirnya Allah dengan kasih sayangnya memasukkan hamba ini ke surga. Sang hamba ini yang asalnya udah gosong, dia dimandiin dengan air kehidupan. Kemudian setelah tubuhnya udah tumbuh lagi, semuanya bersih, putih, jadi ganteng, sang hamba ini kemudian bilang ke Allah, "Ya Allah, surganya udah penuh." Dia nggak tahu bahwasannya surga tuh jauh lebih besar daripada apa yang dia baru lihat. Dia ngiranya surga udah penuh karena banyak orang di dalamnya. Tapi sebenarnya masih banyak space kosong di surga. Dan Allah tawarin ke dia, "Maukah engkau aku beri dengan salah satu kerajaan dari raja-raja dunia?" Bayangin, jadi penghuni surga termiskin itu bakalan dapat kekayaan dari salah satu raja dari raja-raja dunia. Kita coba ambil contohnya. Raja tetangga sebelah nih. Negeri sebelah, Raja Brunei Darussalam, itu kekayaannya berapa sih? Ini estimasi aja. Kekayaan beliau tuh 20 miliar US dollar. Beliau punya pesawat seharga 400 juta dolar dengan berlapiskan emas di wastafel dan safety beltnya. Beliau punya rumah, istana, yang jumlah kamarnya 1788 kamar. Dan beliau punya mobil super duper mewah, itu kalau dia totalin ada sekitar 2000 atau 3000 unit. Mobil yang harganya per satuannya itu sekitar 10 sampai 30 miliar rupiah. Kebayang gak sih kekayaan Raja Brunei Darussalam? Beliau kalau cukur rambut, kita kan biasanya cukur rambut paling 20.000 rupiah kan. Kalau Raja Brunei Darussalam ini cukur rambutnya nyewa profesional dari Inggris pakai pesawat first class bolak-balik, dan sekali cukur itu 20.000 dolar. Wow, kaya bener nih Raja Brunei Darussalam. Dan tahu apa? Kata Allah, "Untukmu," kembali ke kisah hadis yang sahih tentang penghuni surga termiskin, "bagimu kekayaan dari raja-raja dunia." Anggap aja Raja Brunei Darussalam kekayaannya tuh. Dan itu nggak stop.
Kata Allah apa? Untukmu sebanyak itu pula, untukmu sebanyak itu pula, untukmu sebanyak itu pula, untukmu sebanyak itu pula, dan untukmu 10 kali lipatnya. Jadi kekayaan penghuni surga termiskin, terkere adalah 50 kali lipat kerajaan dari raja-raja dunia. Duitnya aja, kalau tadi 20 miliar US dollar, kalau kali 50, kemudian dikonversikan ke uang rupiah 16.500, itu totalnya berarti udah 16 kuadriliun rupiah. Nolnya 15. Kebayang gak sih kayaknya? Tapi itu cuma nikmat-nikmat yang sifatnya fisik. Kita belum ngomong tentang nikmat yang sifatnya spiritual. Kebahagiaan yang gak pernah luntur, gak pernah sedih, gak pernah sakit, gak pernah mati, gak pernah tua. Kata Nabi SAW. Jadi di surga itu kalau dengan nikmat yang fisiknya aja kita udah ngerasa wah. Tapi apalagi ketika ditambah dengan nikmat mental, nikmat psikis, di mana kita nggak akan pernah sedih. Orang kaya kalau sedih ya tetap aja sengsara. Orang tua kalau udah tua rentak tetap aja sengsara. Tapi di surga, andai kita nggak dapat nikmat sebanyak tadi, tapi kita punya privilege berupa nggak pernah tua, nggak pernah sakit, dan nggak pernah mati, itu aja udah luar biasa. Lalu gimana dengan nikmat semua yang tadi disebutkan, plus nggak pernah sedih, nggak pernah sakit, gak perlu tidur, gak pernah mati. Wah, itu nikmat surga terendah, termiskin. Tentu kita gak mau jadi orang itu, karena harus masuk neraka dulu. Kita maunya masuk surga tanpa hisap langsung. Karena itu banyaklah beramal soleh, supaya kita bisa masuk surga tanpa ada azab sedikit pun. Demikian, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan dimana amal soleh dilipat gandakan. Yuk, kita berusaha memperbanyak sedekah. Teman-teman bisa ikut challenge 30 hari bersedekah bersama Sharing Happiness. Gampang kok caranya, tinggal scan di kris yang ada di layar kaca. Semoga dengan ini kita dapat pahala yang sangat besar, dan itu bisa menyelamatkan kita dari azab Allah dan dapat surga tertinggi Firdaus.